Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika dengan stambuk A1121106. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mencermati dan merangkum video. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan hasil dari mencermati video. Langsung saja, pengertian klausa. Pengertian klausa. Klausa merupakan bentuk konstruksi sintaksis yang bersifat predikatif dan berpotensi menjadi kalimat. Awal mula munculnya klausa ini pada tahun 1957. Ini hasil dari pemikiran seorang ahli transformasional yang bernama Noam Chomsky, yang pada saat itu dia mengenalkan dan mengembangkan sintaksis dan mengenalkan apa itu klausa. Selanjutnya, ciri-ciri klausa. Ciri-ciri klausa ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, salah satu unsur pembentuknya berfungsi sebagai predikat. Yang kedua, klausa umumnya berstruktur subjek dan predikat dan dapat disertai fungsi sintaksis lainnya seperti objek, pelengkap maupun keterangan. Yang ketiga, sentral dari fungsi-fungsi sintaksis serta menghubungkannya. Yang keempat, berpotensi menjadi kalimat. Yang kelima, tidak memiliki tanda baca dan intonasi nada. Yang keenam, klausa dapat mengisi fungsi-fungsi dalam struktur kalimat. Selanjutnya, penggolongan klausa terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan distribusinya. Yang kedua, berdasarkan kelengkapan unsur inti. Yang ketiga, berdasarkan struktur internalnya. Yang keempat, berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikatnya. Selanjutnya, kategori kata frasa yang dapat menduduki fungsi predikat pada klausa. Yang pertama, verba. Yang kedua, nomina. Yang ketiga, numeralia. Yang keempat, preposisional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari merangkum materi yang ada di RPS. Langsung saja. Materi yang pertama, analisis klausa berdasarkan kategori frasa yang menjadi unsurnya. Klausa dapat dianalisis berdasarkan 3 segi dasar, yaitu yang pertama, analisis klausa berdasarkan fungsi unsur-unsurnya. Klausa terdiri dari unsur-unsur fungsional yang di sini disebut subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur itu tidak selalu bersama-sama ada dalam satu klausa. Kadang-kadang satu klausa hanya terdiri dari subjek dan predikat. Kadang juga terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Kadang-kadang terdiri dari subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Kadang-kadang juga terdiri dari predikat saja. Fungsi unsur fungsional yang cenderung selalu ada dalam klausa ialah predikat. Yang kedua, analisis klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menjadi unsurnya. Analisis klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menjadi unsur-unsur klausa ini disebut analisis kategorional. Analisis ini tidak terlepas dari analisis fungsional, bahkan merupakan lanjutan dari analisis fungsional. Contohnya seperti aku sudah menghadap komandan tadi. Klausa kalimat di atas jika dianalisis secara fungsional hasilnya sebagai berikut. Unsur aku menduduki fungsi subjek. Unsur sudah menghadap menduduki fungsi predikat. Unsur komandan menduduki fungsi objek. Dan unsur tadi menduduki fungsi keterangan. Yang ketiga, berdasarkan makna unsur-unsurnya. Fungsi kategori kata atau frase di atas juga terdiri atas makna-makna yang sudah barang makna unsur pengisi satu fungsi berkaitan dengan makna yang dinyatakan oleh unsur pengisi fungsi lainnya. Makna pengisi unsur S. Yang pertama menyatakan makna pelaku, yang kedua menyatakan makna alat, yang ketiga menyatakan makna sebab,
Yang keempat, menyatakan makna penderita. Yang kelima, menyatakan makna hasil. Yang keenam, menyatakan makna tempat. Yang ketujuh, menyatakan makna pengalaman. Yang terakhir, menyatakan makna terjumlah. Makna unsur pengisi predikat. Yang pertama, menyatakan makna perbuatan. Yang kedua, menyatakan makna keadaan. Yang ketiga, menyatakan makna keberatan. Yang keempat, menyatakan makna pengenal. Yang kelima, menyatakan makna jumlah. Yang terakhir, menyatakan makna perolehan. Makna pengisi unsur objek. Yang pertama, menyatakan makna penderita. Contohnya tuh seperti ia menebang pohon. Pada kalimat tersebut, unsur pengisi objek yaitu pohon menyatakan makna penderita, yakni siapa yang menderita atau dikenai akibat perbuatan. Yang kedua, menyatakan makna penerima. Contoh, Ahmad membelikan anaknya buku baru. Unsur pengisi objek yaitu anaknya menyatakan makna penerima, yakni yang menerima peruntukan, kegunaan, dan faedah perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Yang ketiga, menyatakan makna tempat. Contoh, banyak turis mengunjungi Candi Borobudur. Frase Candi Borobudur yang menduduki fungsi objek menyatakan makna tempat. Yang keempat, menyatakan makna alat. Contoh, polisi menembakkan pistolnya ke arah penjahat. Unsur pengisi O yaitu pistolnya menyatakan makna alat, yakni alat yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Yang kelima, menyatakan makna hasil. Contoh, pemerintah membuat jalan-jalan baru. Frase jalan-jalan baru yang menduduki fungsi objek menyatakan makna hasil, yakni hasil perbuatan yang dinyatakan dalam predikat. Makna unsur pengisi pelengkap. Yang pertama, menyatakan makna penderita. Yang kedua, menyatakan makna alat. Makna unsur pengisi keterangan. Yang pertama, menyatakan makna tempat. Yang kedua, menyatakan makna waktu. Yang ketiga, menyatakan makna cara. Yang keempat, menyatakan makna peserta. Yang kelima, menyatakan makna alat. Yang keenam, menyatakan makna sebab. Yang ketujuh, menyatakan makna pelaku. Yang kedelapan, menyatakan makna keseringan. Yang ke-9, menyatakan makna perbandingan. Yang ke-10, menyatakan makna pengecualian. Materi yang kedua, pengertian kalimat. Kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang bisa diperlukan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Kalimat sangat berperan penting dalam hal komunikasi karena kalimat berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi dan menggambarkan perasaan seseorang. Selanjutnya, jenis kalimat. Jenis kalimat ini terbagi ada beberapa. Yang pertama, berdasarkan kategori klausanya dibedakan adanya satu, kalimat verbal. Yang kedua, kalimat adjektif. Yang ketiga, kalimat nominal. Yang keempat, kalimat preposisional. Yang kelima, kalimat numerial. Yang keenam, kalimat adverbial. Selanjutnya, berdasarkan modusnya dibedakan adanya yang pertama, kalimat berita. Yang kedua, kalimat tanya. Yang ketiga, kalimat perintah. Yang keempat, kalimat seruan. Yang kelima, kalimat harapan. Selanjutnya, kalimat berdasarkan sifat hubungan aktor dan aksi. Yang pertama, kalimat aktif. Yang kedua, kalimat pasif. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya. Yang pertama, kalimat tunggal. Dan yang kedua, kalimat majemuk. Jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimatnya. Yang pertama, kalimat lengkap. Yang kedua, kalimat tidak lengkap. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek predikatnya. Yang pertama, kalimat versi. Yang kedua, kalimat inversi. Selanjutnya, materi yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat yang lepas. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat majemuk.
Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah konstruksi koordinatif seperti dan, atau, tetapi, sedangkan, lalu, dan kemudian. Kalimat majemuk setara ini terbagi ada beberapa. Yang pertama, kalimat majemuk setara sejalan. Kalimat majemuk setara berlawanan. Yang ketiga, kalimat majemuk setara hubungan sebab akibat. Yang keempat, kalimat majemuk setara penguat. Yang kelima, kalimat majemuk setara pemilihan. Yang keenam, kalimat majemuk setara berurutan. Yang kedua, kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan merupakan kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal untuk dijadikan sebagai satu kalimat utuh. Biasanya kalimat ini akan dipisah atau digabung dengan menggunakan tanda baca koma. Konstruksi yang biasa digunakan pada kalimat majemuk rapatan antara lain, dan, juga, serta, dan lain-lain. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah konstruksi yang tidak setara seperti meskipun, walaupun, supaya, agar, karena, sehingga, sebab, maka, ketika, apabila, bahwa, dan sebagainya. Berikut ini adalah jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama, kalimat majemuk bertingkat hubungan waktu. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat hubungan tujuan. Yang keempat, kalimat majemuk bertingkat hubungan perbandingan. Yang kelima, kalimat majemuk bertingkat hubungan perlawanan atau konsesif. Yang keenam, kalimat majemuk bertingkat hubungan sengkalan. Yang ketujuh, kalimat majemuk bertingkat hubungan penyebab. Yang kedelapan, kalimat majemuk bertingkat hubungan akibat. Yang kesembilan, kalimat majemuk bertingkat hubungan cara. Yang kesepuluh, kalimat majemuk bertingkat hubungan alat. Yang ke-11, kalimat majemuk bertingkat hubungan hasil. Yang ke-12, kalimat majemuk bertingkat hubungan penjelas. Yang ke-13, kalimat majemuk bertingkat hubungan kenyataan. Yang terakhir, kalimat majemuk bertingkat hubungan atribut. Yang keempat, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Selain itu, kalimat majemuk campuran memiliki ciri, yaitu terdiri dari 3 klausa dalam satu kalimat. Selanjutnya, materi keempat, kalimat berdasarkan pola subjeknya. Terbagi menjadi ada beberapa. Yang pertama, kalimat positif. Kalimat positif adalah salah satu bentuk kalimat pernyataan yang memberikan informasi yang dianggap benar bagi sang penulis. Biasanya kalimat positif menunjukkan sesuatu yang tidak dinegasikan, sehingga kata kerja yang biasa digunakan adalah kata kerja yang menerangkan. Yang kedua, kalimat negatif. Kalimat negatif adalah salah satu bentuk kalimat pernyataan, dalam arti bahwa kalimat ini memberikan informasi yang dianggap benar. Yang selanjutnya, kalimat berdasarkan pengucapannya. Terbagi ada beberapa juga. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa mengubah yang diutarakan. Ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, kalimat langsung menggunakan tanda petik seperti yang ada di gambar. Yang kedua, kalimat ganti orang dalam bagian kalimat yang dikutip tetap. Yang ketiga, kalimat intonasi bagian yang dikutip lebih tinggi daripada bagian lain. Dua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung menceritakan kembali isi atau pokok ucapan pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimat. Ciri-ciri kalimat tidak langsung: yang pertama, menggunakan kata tugas. Yang kedua, tidak menggunakan tanda petik dalam bahasa tulis. Yang ketiga, bagian kutipan berupa kalimat berita. Yang keempat, berintonasi mendatar dan menurun pada bagian kalimat akhir.
Selanjutnya materi yang kelima, kalimat berdasarkan gaya penyajiannya. Terbagi ada beberapa. Yang pertama, kalimat klimaks. Kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diakhiri oleh induk kalimat. Yang kedua, kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan majemuk campuran. Yang ketiga, kalimat yang melepas. Kalimat terlepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan atau anak kalimat. Yang materi ke-6, kalimat berdasarkan pola subjek dan predikat terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar bahasa Indonesia, subjek, predikat atau subjek, predikat, objek, keterangan atau subjek, predikat, keterangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Selanjutnya, kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Yang pertama, kalimat berita. Kalimat berita berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain sehingga tanggapan yang diharapkan berupa perhatian seperti tercermin pada pandangan mata yang menunjukkan adanya perhatian. Yang kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Yang ketiga, kalimat seruan. Kalimat yang berfungsi untuk menyatakan kekaguman, kebahagiaan, larangan, kebingungan, ajakan, kemarahan, dan kesedihan. Sekilas kalimat ini kalimat seruan mirip dengan kalimat perintah. Yang keempat, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Yang kelima, kalimat larangan. Kalimat larangan atau imperatif adalah kalimat yang berisi himbauan atau larangan agar orang lain menghindari atau tidak melakukan suatu hal. Selanjutnya, kalimat berdasarkan unsurnya. Yang pertama, kalimat lengkap merupakan kalimat sekurang-kurangnya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Bila perlu, sebuah kalimat lengkap bisa terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Beberapa jenis kalimat seperti kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat aktif transitif, dan sebagainya merupakan bagian dari jenis kalimat ini. Yang kedua, kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang hanya memiliki satu atau dua unsur kalimat saja di dalamnya. Jenis kalimat ini biasanya terkandung dalam semboyan, sapaan, atau dalam kalimat seruan. Selanjutnya materi yang ke-7, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan gaya yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Selanjutnya, hubungan antara koordinatif dan subordinatif. Hubungan makna konjungsi koordinatif diantaranya ialah konjungsi koordinatif yang menyatakan hubungan makna penjumlahan, pemilihan, pertentangan, dan pembetulan. Kemudian konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang bertugas menghubungkan dua kata buah klausa atau lebih. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan mengenai hasil dari mencermati dan merangkum
materi yang ada di RPS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.